Halo pejuang kreatif dan salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di channel Rian Cipres, channelnya para desainer dan freelancer pemula. Di video kali ini saya akan berbagi mengenai informasi lebih dalam lagi tentang desain grafis, kemudian tentang freelance dan freelance dalam dunia desain grafis. Ya, bagi para desainer pemula mungkin ada yang sudah pernah dengar istilah desain grafis atau pernah membaca atau melihat. Mungkin setiap hari kita melihat atau menyaksikan visual dari desain grafis, namun terkadang kita belum tahu apa itu istilahnya desain grafis, kemudian freelance dan juga freelance dalam dunia desain grafis. Untuk lebih jelasnya, mari kita kupas lebih dalam di video berikut ini. Yang pertama kita buka browsernya, kemudian kita ketikkan kata desain grafis. Kita pilih yang paling atas. Desain grafis merupakan bentuk komunikasi visual yang memadukan gambar, ilustrasi, tulisan, garis, dan elemen visual lainnya dalam suatu media, dibentuk melalui kreativitas seseorang graphic designer. Jadi orang yang membuat desain grafis itu adalah seorang graphic designer, atau bahasa Indonesia itu desainer grafis. Sebagai seorang profesional atau spesialis, graphic designer adalah orang yang mengolah dan memanfaatkan elemen visual tersebut untuk menyampaikan pesan yang dimaksud. Dalam konteks yang berbeda, desain grafis merupakan gabungan dua istilah pokok. Kata desain merujuk pada pendekatan kreatif dalam merancang estetika, sementara grafis mengacu pada pengetahuan tentang perancangan titik dan garis yang berperan dalam menciptakan gambar informatif terkait dengan proses percetakan. Jadi, desain grafis adalah ilmu yang berorientasi pada kreativitas untuk menciptakan suatu rancangan visual atau gambar. Kemudian kemampuan atau skill yang harus dimiliki oleh seorang desain grafis. Yang pertama, kreativitas. Jadi seorang desain grafis sudah harus kreatif. Seperti itu teman-teman. Kreatif itu adalah salah satu soft skill yang sepertinya sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari seorang desainer grafis. Kemudian komposisi dan tipografi. Jadi nanti seorang desain grafis itu harus bisa menyusun, membuat komposisi yang tepat agar bisa tersampaikan dengan tepat informasi yang pesan yang ingin disampaikan. Kemudian tipografi. Tipografi di sini berhubungan dengan teks, yaitu pemilihan jenis font yang tepat. Semisal ingin membuat suatu poster ataupun informasi pengumuman dicari orang, makanya di font yang digunakan harus font-font yang tegas, bukan font-font yang Latin seperti itu. Berbeda dengan ketika kita membuat suatu desain undangan, itu harus menggunakan font yang penuh artistik, yang penuh lekak-lekak seperti itu. Kemudian selanjutnya skill ilustrasi dan menggambar. Dan ini menjadi nilai lebih bagi seorang desain grafis ketika bisa memiliki skill ilustrasi atau menggambar, memvisualkan, membuat dari awal, yaitu membuat ilustrasi gambar mulai dari nol, bukan mengambil gambar dari internet seperti itu. Kemudian ada lagi penguasaan software. Ini juga penting di dunia digital sekarang. Kita memerlukan suatu software, aplikasi yang digunakan untuk membuat desain. Salah satunya yaitu CorelDRAW, Adobe Illustrator, dan yang lain sebagainya. Yang selanjutnya ada manajemen waktu. Ketika seorang desainer grafis membuat desain, kita pasti diberi waktu atau customer menginginkan dalam waktu tertentu agar bisa segera jadi desainnya. Oleh karena itu, seorang desainer grafis harus bisa memanajemen waktu dengan baik agar tugasnya ataupun desainnya bisa selesai sesuai dengan tepat waktu. Dan juga kadang ada beberapa revisi yang diminta dari customer, itu juga harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang diinginkan oleh customer. Selanjutnya ada problem solving, penyelesaian masalah. Jadi seorang
desainer grafis harus bisa menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh customer. Jadi ketika ada customer datang kepada kita dan kita diminta untuk membuatkan desain tentang brosur atau flyer tentang usahanya, dan kita harus bisa membuat ilustrasi, membuat desain sesuai dengan yang diinginkan. Yang pertama, kita harus mendengarkan apa yang diinginkan oleh customer, kemudian kita membuat rancangan awal dan kita mendesain dalam digital. Selanjutnya kita sampaikan hasilnya. Setelah mereka mereview dan ada beberapa yang direvisi, kita revisi. Setelah kita revisi kembali, kita ajukan kembali. Setelah fit, kita baru dicetak, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah kemampuan berkomunikasi dan presentasi. Ini juga penting, harus dimiliki oleh seorang desainer grafis. Percuma kita bisa membuat desain dengan baik, percuma kita bisa membuat karya yang baik, tapi kita tidak bisa mempresentasikan atau mengomunikasikan ide kita, menyampaikan desain kreativitas kita kepada orang lain atau calon customer kita, seperti itu. Oleh karena itu, komunikasi itu sangat penting dilakukan untuk para desainer grafis, khususnya para desainer pemula harus bisa belajar berkomunikasi, yaitu komunikasi secara lisan dan juga secara tulisan, yaitu melalui media. Kemudian selanjutnya yaitu informasi mengenai freelance. Kita ketikkan freelance. Apa itu freelance dan freelancing? Freelance adalah pekerja lepas yang melakukan sebuah pekerjaan untuk klien tanpa berkomitmen untuk kerja penuh waktu dan bukan untuk satu perusahaan khusus. Seringkali mereka akan mengerjakan beberapa proyek dengan klien yang berbeda secara bersamaan. Pekerjaan mereka ini disebut sebagai freelancing. Jadi teman-teman, untuk freelance ini adalah pekerjaan pekerjaan lepas, di mana seorang freelancer, orang yang bekerja sebagai freelance itu tidak terikat oleh kontrak dengan salah satu perusahaan, tapi mereka lepas kerjanya. Jadi ketika ada proyek pekerjaan, mereka akan dihubungi, kita akan mengerjakan proyeknya. Namun ketika tidak ada, kita tidak akan dihubungi, seperti itu. Dan pekerjaan freelancer ini menjadi tren di akhir-akhir tahun ini karena banyak generasi Z itu lebih suka dengan pekerjaan yang lepas tanpa ikatan, yaitu mereka lebih bebas, lebih kreatif dalam melaksanakan pekerjaan dan lebih bisa memilih apa yang sukai, seperti itu. Ya, itulah penjelasan mengenai desain grafis, di mana desain grafis itu merupakan kombinasi antara simbol, objek, warna, tipografi, dan semua objek visual yang bertujuan untuk membuat suatu karya agar bisa menyampaikan sebuah pesan. Tujuan utamanya yaitu menyampaikan sebuah pesan dengan visualisasi yang menarik atau sesuai dengan keinginan seorang desainer ataupun customer. Kemudian freelance itu adalah pekerjaan lepas, di mana para pekerja ini tidak terikat kontrak ataupun tidak terikat ikatan dinas dengan salah satu perusahaan atau instansi tertentu. Kemudian ketika digabungkan freelance desain grafis, yaitu kita menjadi pekerja lepas dalam dunia desain grafis. Contoh yang saya lakukan saat ini yaitu menjadi seorang freelance desain grafis. Selain saya bekerja di percetakan, saya juga menerima orderan sendiri, yaitu mengerjakan produk-produk percetakan seperti cetak MMT, banner, kemudian cetak kalender, undangan, stempel, brosur, flyer, stiker, dan juga produk-produk merchandise yang lainnya seperti lanyard, kemudian ada gantungan kunci, dan lain sebagainya.
Nah, nanti untuk kedepannya nanti saya akan berbagi bagaimana saya berbagi pengalaman selama ini saya menjalankan usaha ini ataupun bisnis sampingan saya ini menjadi seorang freelance desain grafis dalam dunia percetakan, dalam dunia desain grafis. Siapa tahu nanti teman-teman bisa mencobanya di tempat kalian kerja, ataupun mungkin kalian seorang pekerja kantoran mungkin juga bisa. Karena ada beberapa teman ataupun kenalan yang juga menyambi ataupun sampingan dengan freelance di desain grafis ataupun percetakan. Ya, demikian informasi yang saya bagikan, berbagi pengalaman pada video kali ini. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe yang belum subscribe, dan semoga bisa menjadi semangat bagi saya untuk terus berkarya dan berbagi pada kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, salam kreatif.